Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back my channel. Balik lagi. Setelah sekian lama aku nggak upload video karena sesuatu dan lain hal, akhirnya di video kali ini aku baru berhasil buat video lagi. Nah, di video kali ini tuh aku mau sharing ke kalian semua masalah kulit yang sering dialami oleh si ibu hamil ketika hamil pastinya. Nah, buat kalian yang sedang hamil, apakah itu trimester pertama, trimester kedua, ataupun trimester ketiga, lagi menunggu saatnya mau melahirkan, pasti kalian ngalamin salah satu dari beberapa masalah kulit yang aku bakal sebutin di video kali ini. Nah, apa aja masalah kulit yang muncul ataupun yang timbul ketika seorang perempuan ataupun seorang wanita sedang hamil? Buat kalian yang penasaran apa aja, stay tune. Nah, yang pertama adalah masalah kulit yang sering dialami oleh si ibu hamil ketika hamil adalah jerawat. Jerawat di mana-mana, bisa jadi jerawatnya tuing-tuing yang sebenarnya yang sebelumnya pas waktu sebelum nikah nggak pernah jerawatan, udah nikah nggak pernah jerawatan, terus pas waktu hamil tiba-tiba jadi jerawatan semuka sebanyak-banyaknya. Ataupun yang sebelumnya jerawatannya mungkin cuma timbul ketika 1-2 ketika pas waktu lagi haid aja ataupun pas waktu lagi datang menstruasi. Nah, pas waktu hamil jadi jerawatan semuka-mukanya ataupun jadi banyak jerawatnya ataupun jadi muncul jerawat batu yang gede-gede yang agak sulit untuk untuk diatasi. Udah dipakein krim ini segala macam ini itu, udah dicoba ini itu, tetap nggak mau. Nah, jerawat ini tetap bakal timbul ketika kalian jadi penasaran ataupun jadi bertanya-tanya, kok bisa sih kak jadi jerawatan gitu. Contohnya misalnya aku nggak pernah jerawatan misal ya, terus tiba-tiba pas waktu hamil aku tiba-tiba jadi jerawatan, jadi banyak, jadi tuing jadi muncul di muka aku. Atau mungkin tiba-tiba ada yang jerawatan di bagian pundak sampai ke bawah gitu, ada juga yang jerawatan di di badannya gitu ya. Nah, itu juga salah satunya adalah penyebabnya adalah perubahan hormon. Jadi hormon kehamilan itu pastinya beda sama hormon ketika kita sebelum hamil. Nah, ada juga beberapa orang, tapi nggak semua ya, ada beberapa orang yang ketika dia sudah melahirkan, jerawatnya itu jadi hilang, jadi kembali lagi ke kulitnya yang normal sebelum hamil. Tapi ada juga beberapa orang yang sudah melahirkan, ternyata jerawatnya masih ada juga. Nah, buat kalian yang sedang mengalami hal-hal seperti ini, mohon bersabar aja ya. Nah, yang kedua adalah melasma. Mungkin kalian udah sering dengar melasma ini, tapi mungkin ada juga yang belum pernah dengar sama sekali apa itu melasma. Jadi melasma ini itu ada beberapa bagian kulit di bagian tubuh beberapa kulit di beberapa bagian tubuh itu mengalami warnanya yang agak gelap. Misal contohnya kayak di ketek, terus di leher ataupun di pipi, di dahi. Nah, ini ada beberapa orang yang ngalamin hal seperti ini, munculnya melasma ketika sedang hamil. Aku pernah dapet teman aku yang memang ketika hamil itu lehernya jadi gelap banget, jadi yang nggak pernah kayak dekil banget, nggak pernah mandi gitu, jadi kayak kayak bedaki gitu. Nah, ketika pas dia lahiran, alhamdulillah melasma yang ada di kulitnya itu, yang di kulit lehernya itu jadi hilang. Nah, ada juga aku punya temen juga, dia tiba-tiba melasmanya itu di sekitar pipi sama hidung. Jadi pas waktu udah melahirkan, ternyata melasmanya itu nggak hilang, tetap ada tetap ada di pipi sama di hidungnya. Jadi dia udah coba beberapa kali treatment, ternyata memang nggak bisa. Dan aku nggak tahu sekarang gimana udah keadaannya karena nggak pernah jumpa lagi. Tapi terakhir waktu aku jumpa, anaknya umurnya udah setahunan lebih, itu melasmanya masih ada di pipi sama di hidung. Nah, itu juga adalah salah satu penyebab perubahan hormon yang terjadi ketika hamil pada si ibu hamil. Jadi melasma ini ada yang beberapa yang hilang, tapi ada juga beberapa yang memang enggak hilang. Contohnya yang kayak kasus aku sebutin itu tadi. Nah, yang ketiga, yang masalah kulit yang sering dialami oleh ibu hamil ketika hamil adalah stretch mark. Nah, stretch mark ini juga jadi salah satu hal yang mungkin menakutkan bagi si ibu hamil. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat video aku pernah bahas nggak ya cara mengatasi stretch mark? Kalau nggak salah aku pernah bahas sih.
Nah, atau mengatasi gatal di bagian perut ya kalau aku nggak salah. Ntar kalau misalnya aku ingat, aku bakal tunjukin videonya yang mana. Nah, stretch mark ini biasanya itu muncul ketika umur ataupun usia kehamilan masuk ke trimester 2 sama trimester 3. Jadi ini tergantung elastisitas kulit si ibu hamilnya juga ya. Ada yang memang ketika hamil dia malah nggak timbul sama sekali stretch marknya. Kenapa? Karena elastisitas kulitnya itu bagus banget. Jadi kulitnya memang pas waktu melar ketika hamil itu bagus banget, jadi tidak menimbulkan stretch mark. Ada juga yang memang elastisitas kulitnya itu kurang bagus ataupun enggak baik. Bukan nggak baik sih, ya memang kurang elastis aja kulitnya, akhirnya menyebabin si ibu hamilnya itu gampang muncul stretch mark di kulit ketika masuk trimester 2 ataupun trimester 3. Nah, stretch mark ini itu biasanya paling sering muncul itu di bagian perut. Stretch mark ini itu sering muncul di perut biasanya, terus di lengan sini, sama di paha, sama di payudara. Tapi nggak semua orang muncul stretch mark ya. Jadi kayak aku bilang tadi, tergantung elastisitas kulit si ibu hamilnya itu sendiri. Kalau misalnya kalian cuman muncul stretch marknya di perut, berarti bersyukur aja, dibandingkan ada beberapa orang yang memang muncul di bagian lengan, di perut, di payudara, di lengan, di paha gitu. Nah, yang selanjutnya adalah varises. Varises ini juga biasanya timbul nggak di semua perempuan ataupun nggak di semua dialami oleh ibu hamil. Jadi hanya beberapa orang saja yang mengalami varises ini. Varises ini biasanya itu timbul juga ataupun muncul ketika masuk ke trimester 2 sama trimester 3. Nah, biasanya varises ini itu munculnya itu di bagian kaki. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat di bagian lutut belakang. Nah, yang kelima adalah linea nigra. Linea nigra ini adalah garis hitam yang muncul ataupun yang timbul di bagian atas pusar sama bagian bawah pusar itu berbentuk vertikal ataupun garis lurus. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada garis hitam ataupun agak sedikit menggelap, garis berbentuk garis di atas pusar kalian sama di bawah pusar, itu adalah namanya linea nigra. Linea nigra ini itu biasanya bakal hilang ketika kalian sudah melahirkan. Beberapa minggu sesudah kalian melahirkan, linea nigranya bakal hilang. Beda sama stretch mark sama satu lagi varises. Kalau stretch mark sama varises ini itu hanya bisa disamarkan, tapi kalau misalnya untuk hilang ataupun untuk nggak ada lagi itu agak sulit dibandingkan sama kayak jerawat, melasma sama linea nigra ini. Nah, kalau misalnya kalian sedang mengalami linea nigra, kalian nggak perlu khawatir, malah lebih harus khawatir varises sih dibandingkan sama linea nigra. Masalah kulit yang sering timbul ketika si ibu sedang hamil adalah yang keenam, yang tadi aku udah sebutin sebelum-sebelumnya. Yang keenam adalah skin tag. Nah, skin tag ini aku juga baru dengar ini karena aku baru baca skin tag ini. Kalau misalnya jerawat aku udah sering dengar, melasma udah sering dengar, varises, stretch mark, linea nigra itu udah sering dengar. Tapi skin tag ini banyak orang yang nggak sadar ketika ternyata skin tag ini adanya itu karena ada perubahan hormon ketika hamil. Jadi skin tag ini tuh kayak kutil gitu loh, kayak kutil ya, mirip kutil tapi bukan kutilan ya, kutilan maksudnya bukan kutil ya, tapi dia mirip kutil. Nah, ini biasanya si ibu hamil akan ngalamin skin tag ini di beberapa bagian saja, kayak di leher sama di ketiak. Ini biasanya munculnya itu di leher sama di ketiak, kayak kutil-kutil kecil gitu. Tapi nggak semua ibu hamil mengalami skin tag ini ya. Alhamdulillah aku nggak ngalamin skin tag, jadi aku nggak tahu juga gimana skin tag itu. Ntar aku bakal cariin gimana gambar skin tagnya. Mungkin kalian bisa lihat gambar skin tagnya itu mirip kutil tapi bukan kutil. Jadi nggak perlu bilangnya ya. Kalau misalnya aku bilang nggak perlu khawatir, ntar gimana ya? Ternyata skin tagnya itu nggak bisa dihilangin juga. Sama kayak stretch mark ya, yang harus di laser baru bakal hilang. Ya, aku pernah dengar ada orang yang mau ngelaser stretch mark. Aku nggak tahu biayanya berapa, katanya dengan di laser itu stretch marknya bisa hilang. Yang ketujuh adalah masalah kulit yang sering dialami ataupun yang timbul ketika hamil adalah gatal-gatal kronis. Jadi bukan gatal-gatal biasa doang ya, bukan karena gatal-gatal gerah nggak mandi ataupun udah mandi tapi masih gerah terus tiba-tiba kayak biang keringat, bukan ya. Tapi gatal-gatal kronisnya itu yang dialami oleh si ibu hamilnya itu di seluruh bagian tubuh. Jadi semua bagian tubuh tuh kayak gatal-gatal gitu, udah dipakai ini itu segala macam nggak juga mempan. Nah, ini juga biasanya sering dialami oleh si ibu hamil di seluruh bagian tubuh, tapi nggak semua ibu hamil, jadi kalian nggak perlu khawatir juga.
terus kesannya kayak gini, kok Kak Huri nakut-nakutin kita yang sedang hamil ya? Bukan, aku bukan nakut-nakutin. Setidaknya kalian tahu apa yang sedang kalian alami gitu. Kayak skin tag, mungkin beberapa orang kayak aku pribadi, aku belum pernah dengar skin tag. Begitu aku tahu ternyata ada skin tag ataupun masalah kulit yang mirip kutil tadi yang dialami ibu hamil, berarti kita nggak perlu terlalu kayak gimana-gimana gitu. Karena memang ternyata itu perubahan hormon ketika hamil gitu. Nah, balik lagi ke gatal-gatal kronis ini, itu di sini aku baca ini bisa juga menjadi tanda PUPP. Ntar aku bakal googling apa itu PUPP, ICP, dan pemphigoid gestationis. Ntar aku bakal tulisin apa itu supaya nggak salah terka ataupun nggak bertanya-tanya. Nah, buat kalian semuanya yang sedang hamil dan mengalami beberapa masalah kulit yang aku sebutin ini tadi, kalau aku bilang kalian nggak perlu khawatir, ya biar kalian tenang aja sih. Enggak, karena memang beberapa masalah kulit ini terjadinya memang ketika saat hamil aja. Begitu kalian udah melahirkan, masalah kulit ini akan hilang dengan sendirinya, jadi nggak perlu khawatir. Kalau varises sama stretch mark itu aku taunya memang nggak bisa dihilangin, tapi bisa disamarkan, jadi nggak terlalu kelihatan banget gitu stretch mark sama varisesnya. Kalau misalnya kayak yang tadi gatal-gatal kronis, mungkin gatal-gatalnya cuman gatal-gatal sebentar aja pas waktu hamil, terus pas melahirkannya bisa hilang juga, kecuali yang kayak aku sebutin tadi, apa tadi, PUPP sama ICP dan pempio apa sih tadi, pokoknya gitu deh. Ntar bakal aku coba cari lagi, terus aku bakal tulisin biar kalian juga tahu. Nah, ini dulu informasi yang bisa aku sharing ke kalian semua tentang beberapa masalah kulit yang sering dialami oleh si ibu hamil. Buat kalian yang sedang hamil, semuanya aku doain terus. Mudah-mudahan kehamilan kalian sehat-sehat aja, lancar-lancar aja, sampai dengan melahirkan nanti bisa jumpa sama baby kalian yang imut-imut sama yang gemes-gemes. Buat kalian yang udah kirimin 2 garis positif dan udah kirimin foto ataupun beberapa video babynya yang imut, yang lucu, aku seneng banget karena itu salah satu mood booster aku. Kalau misalnya pas waktu aku buka handphone, ternyata pas waktu ada, udah itu yang aku lihat, aku tuh jadi happy banget gitu. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton. Aku tetap doain buat kalian semuanya yang program hamil, apapun usaha kalian dalam program hamil kalian, mudah-mudahan, kecuali yang tidak melanggar akidah ya, aku doain mudah-mudahan program hamil kalian bisa berhasil dapat 2 garis positif, jadi bisa hamil juga, sehat-sehat sampai dengan lahiran nanti. Ini dulu ya informasi yang bisa aku sharing. Jangan lupa di share di sosial media yang kalian punya. See you in the next video. Assalamualaikum.